Berarti Allah sudah tentukan jatah rezeki kita, tapi kalau terus minta, kitanya taat kepada Allah, Allah sayang. Butuh berapa makannya setiap hari? Saya butuh makan 3 kali. Ya, saya kasih kata Allah. Tapi jangan saya aja ya Allah. Istri saya, iya. Anak saya ya Allah yang di jauh di sana lagi di pondok. Iya, udah aman, tenang, udah rapi kata Allah. Saya nggak tahu makannya apa, berapa kali makan, yang jelas sehat katanya gitu aja udah. Ngaji sekolah. Nah, maksud saya apa nikmat yang mau kita tutupi bi ayyihal irabbikuma tukadziban. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Baik dari Allah, yang kita bilang nggak baik juga dari Allah, pasti ada hikmah. Ketika Allah berikan nikmat anugerah, Allah hati-hati itu maksudnya teliti. Si ini kalau dikasih rezeki banyak bersyukur apa kufur? Kufur nih, dites dulu, kasih. Setelah dapat rezeki, bukan tambah semangat ibadah, tambah turun. Wah, ini efek nih. Itu dalam kitab Hikam kemarin baru saya baca di malam Jumat. Ada 3 karakter ciri orang, kebetulan babnya tentang bersyukur. Ciri orang dalam bersyukur atas nikmat yang Allah kasih. Yang pertama, ada orang yang ketika mendapatkan nikmat pemberian Allah, apa saja, hal dunia, materi, uang, harta, apa saja, dia senang. Tapi sifatnya sesaat. Senang ketika ada benda itu. Dapat uang senang, alhamdulillah, rezeki anak soleh, senang banget. Tapi lupa kepada Allah yang ngasihnya, maka disebutlah ghaflah. Orang ini termasuk kategori ghafilin. Dia ingat sama pemberiannya, tapi lupa sama yang memberi. Cirinya apa yang begini? Tidak bertambah ibadahnya, bahkan berkurang. Kenapa? Terlena dengan pemberian Allah. Senang. Apa contohnya? Salabah. 2 ekor kambing jadi 4, jadi 10, jadi 20, jadi 50, jadi 4.000, 40.000. Senang dengan itu. Nah, tapi lupa sama yang dia ingat sama rezeki yang dia terima, dia ingat sama wasilah dari mana datangnya rezeki itu, melalui siapa, melalui apa, dan diingat kepada Allah. Jadi akhirnya apa dalam perbuatan perilakunya? Terima kasih Pak, alhamdulillah juga tidak lupa. Karena butuh wasilah, perantara datangnya rezeki itu dari mana? Dari Bapak Cak. Saya terima kasih sama Bapak Cak. Tapi hakikatnya dari Allah. Jangan cuma terima kasih Pak, tapi ke Allah enggak. Atau ke Allah saja, ya Allah alhamdulillah terima kasih. Tapi tidak terima kasih sama orang, itu juga keliru. Maka dalam satu kesempatan Rasulullah menyatakan, siapa orang yang berterima kasih kepada orang, hakikatnya dia berterima kasih kepada Allah, karena orang itu digerakkan berbuat baik oleh Allah. Di mana alhamdulillah. Belum Rabbil Alamin ya. Enggak akan habis, makanya ngaji itu enggak ada selesainya. Ya kita cicil aja lah ya. Cicil sedikit-sedikit, ini pemahamannya semakin bertambah, lalu keyakinan, iman terutama. Alhamdulillahirabbil alamin maknanya lebih luas, artinya tidak hanya bersyukur atas nikmat, tapi di seantero alam semesta ini juga Allah kendalikan. Kita punya hajat, kita punya kebutuhan, ingin punya kendaraan, misalnya beli motor. Ketika beli motor, senang punya motor baru. Kita punya mobil, disiapkan tolnya. Tolnya siap, e-tolnya juga ada. Ketika berangkat di jalan aman, tidak ada puting beliung, tidak ada gempa. Nah itu maksudnya alhamdulillah, tapi lengkapnya Rabbil Alamin, karena Allah penguasa alam. Kita dapat rezeki, tapi ketika dikasih musibah, misalnya naudzubillah, ada gempa, ada angin, ya apa artinya rezeki yang banyak itu? Nah, sekarang banyak terjadi. Rumah besar, kendaraan, kemewahan segala macam sirna dalam waktu sekejap. Entah dengan cara apa. Lupa matiin kompor, lupa matiin. Kalau buat nyamuk kayaknya enggak ya, Pak. Kalau di rumah mewah enggak dapat nyamuk. Konslet lah, orang bilang banyak konslet ya. Saluran pendek apa istilahnya. Lupa kebakaran semalam, sejam habis. Ngumpulinnya mah dari kapan tahu. Itu cara Allah menyadarkan manusia supaya selalu ingat bahwa
yang memberi kebaikan. Ya Allah, andai diberi sesuatu yang kita tidak suka nih, menurut kita ini nggak baik, saya nggak suka yang ini, tapi itu juga dari Allah. Gimana cara menyikapinya? Pasti Allah sesuaikan dengan kadar iman kita. Maka itu dalam Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah kasih ujian, Allah kasih musibah, itu pasti pas. Sesuai dengan imannya segitu, ujiannya segitu. Ketika semakin berat ujian, berarti di sisi Allah imannya semakin tinggi. Pertahankan. Jangan sampai lupa seperti yang terjadi pada Tha'labah tadi atau Qarun. Semakin lupa. Sengaja Allah kasih rezeki terus. Kita kenal istilahnya orang yang lupa kepada Allah, tapi kemudian rezekinya terus bertambah. Itu bukan Allah sayang benar-benar memberikan anugerah, tapi Allah combo. Apa bahasa Sunda combo? Allah manjain. Sok tah, kamu mau dunia ini banyak? Mau, silakan. Dengan begitu semakin lupa sama Allah. Ketika terus diberikan nikmat begitu, disebutlah istilahnya istidraj. Pak, dia mau nggak sholat tapi lancar. Nah, itu ujian buat kita yang sholat. Loh, saya sholat tiap hari gini-gini baik, kagak ada perubahan. Makanya sholat kalau diukur dengan dunia terlalu kecil. Kemarin saya sampaikan kan, qurrata ayun, nikmat terbesar adalah sholat. Karena kapan lagi ketemu Allah? Satu, ketika diciptakan ruh kita ketemu Allah. Ditanya sama Allah, man anta wa man ana. Kamu siapa, aku siapa? Ruh kita jawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku dan saya hambamu. Udah, belum lagi ketemu tuh. Ditiup ke alam rahim ibu kita. Lahir di dunia gak ketemu. Kapan ketemu Allah lagi? Nanti, di akhirat. Di alam barzah. Di alam akhirat setelah kiamat ketemu. Sebelum itu, Allah bikin syariat namanya sholat. Maka sholat itu merupakan puncak kenikmatan tertinggi. Disebutlah qurrata ain, penenang hati, penyejuk jiwa, bikin hati tenang, jiwa tenang. Satu di antara jimatnya adalah sholat. Jadi alhamdulillah atas nikmat sholat. Makan, kenyang, tidur cukup, semuanya Allah kasih, semua Allah kasih. Lupa saja sama Allah, nah itu masalah. Hati-hati. Kalau kamu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, ingat ya, apa adabku amat pedih. Tidak Allah kurangi nikmatnya, anugerah pemberian tetap dikasih. Makanya kalau orang nggak bersyukur bukan berarti rezekinya jadi habis, enggak. Malah Allah biarkan tambah supaya lupa, makin lupa sampai puncak kelalaian, puncak lupa sama Allah. Ada cerita Fir'aun yang awalnya cukup hidupnya, lalu megah berlebihan, lalu lupa diri, lupa daratan, mengaku berkuasa, tidak pernah sakit, tidak pernah kekurangan, tidak pernah kesulitan, ngaku Tuhan namanya. Puncaknya itu. Nah, kita kan gak ada yang seperti itu. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia. Setelah alhamdulillahirabbil alamin, wabihi dan hanya kepada Allah. Nasta'inu kita semua. Nahnu. Wabihi nasta'inu sama dengan kalimat yang kita baca dalam sholat di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibaliknya. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Sebab kalau dimanain gini. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah ya Allah. Makanya iyanya harus tasdid. Iyyaka. Ya meskipun tidak terlalu iya gitu enggak usah juga. Biasa, cuma ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepada engkau kami menyembah ya Allah. Na'budu, kami mengabdi, menyembah, seperti juga fitrahnya saya sebagai manusia yang tidak engkau ciptakan kecuali untuk menyembah. Ini saya sholat ya Allah. Ini saya ibadah ya Allah. Ini saya puasa Ramadan. Ini saya ngaji. Ini saya zikir, wirid, saya sedekah, saya infak, jariah. Suruh Allah kan? Iya, saya jalankan. Kalau begitu baru wa iyyaka nasta'in. Kalau ada masalah, ada kekurangan, saya juga hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Itu maknanya. Iyyaka na'budu berarti wa iyyaka nasta'in. Ibadahnya dulu kerjakan, baru boleh minta tolong. Kalau diartikan bahasa gampangnya gitu.
Jangan dibalik, ya Allah kasih dulu rezeki, cukupi dulu, baru saya mau sholat.